mengenai kerangka konsep penelitian gitu ya. Mungkin pada pertemuan sebelumnya Anda sudah mengenai bagaimana kita merumuskan masalah, apa yang harus kita lakukan di latar belakang masalah. Jadi sebetulnya saat ini kita sudah melangkah persiapan bab 2. Bab 2 itu adalah tinjauan pustaka. Nah, di dalam tinjauan pustaka nanti kita juga akan melihat yang harus Anda siapkan di dalam tinjauan pustaka. Karena kita tidak mungkin menuliskan landasan teori atau landasan konsep kalau tinjauan pustaka Anda tidak tepat. Jadi kunci utama di dalam merumuskan kerangka konsep ini adalah tinjauan pustaka sendiri. Nah, jadi kita akan mulai dari tinjauan pustaka, kemudian bagaimana merumuskan kerangka teori atau landasan teori, kemudian baru bagaimana untuk kerangka konsep. Nah, di dalam struktur tinjauan pustaka, ya, bab 2 ini apa yang harus Anda siapkan, begitu ya. Tentunya juga topik apa, artinya topik di sini adalah masalah apa yang Anda angkat di bab 1 itu. Masalah komunikasi dokter pasien gitu ya. Ini karena tema yang saya sangat familiar gitu. Ada apa sih dengan komunikasi dokter pasien gitu? Mestinya di latar belakang kenapa banyak pasien mengeluh tidak puas atau banyak pasien yang komplain dokternya memeriksa hanya sebentar, misalnya kalau dokter umum, kalau dokter gigi mungkin masih karena ada pemeriksaan. Atau ada masalah apa yang akan mempengaruhi? Artinya kita merumuskan masalah dulu sehingga kita membuat suatu masalahnya, misalnya apa yang mempengaruhi komunikasi, misalnya. Nah, kemudian juga kita harus tahu, atau misalnya kita mau menguji, sekarang misalnya ada salah satu obat herbal sekarang misalnya, apakah ya, karena kalau daun sirih, kemudian daun jambu dan segala macam sudah banyak diteliti. Mungkin sekarang ada suatu varian baru, suatu daun gitu. Nah, apakah daun itu efektif untuk menurunkan plak di dalam rongga? Sehingga kalau plak diturunkan tentunya kan juga akan menghambat karies. Nah, sehingga yang independen, variabel bebasnya apa? Ya tentunya kita berbicara mengenai daun ini apa, kandungannya apa. Dari zat aktifnya, misalnya zat aktif tertentu, nah itu kita bahas, karena itu yang akan menghubungkan sampai terhadap penurunan plak. Jadi ini uraian mengenai variabel independen. Independen itu adalah variabel bebas. Sehingga nanti di dalam kita mau membuat obat herbal ini tadi, ini kita mungkin masih penelitiannya adalah laboratoris ya, belum pada rongga mulut gitu. Nah, kemudian kita ekstrak. Nah, kemudian nanti kita pada konsentrasi berapa sebetulnya yang efektif menurunkan plak. Jadi kita bahas variabel independen adalah zat aktif yang ada di daun ini tersebut. Kemudian kalau banyak yang kita bahas di situ, nah mungkin kita bisa membuat subtopik-subtopik. Kemudian apakah dibahas variabel dependent? Tadi variabel dependentnya kita melihat pada mungkin penurunan bakteri tertentu di dalam rongga mulut. Akan bahas. Dependent itu adalah variabel terpengaruh atau variabel tergantungnya. Nah, apakah kalau konsentrasinya ini tinggi, nah bakteri yang mati ini juga akan semakin banyak gitu. Nah, ini kita membahas mungkin mengenai karakteristik bakterinya yang bisa membunuh bakteri adalah variabel dependent. Dan jangan lupa dibahas hubungan antara variabel
dengan variabel dependent atau dependent dengan independent. Apakah kandungan ini betul-betul bisa menurunkan? Nah, tentunya ini semua dari pustaka. Struktur tinjauan pustaka Anda harus sudah bisa merumuskan. Nanti mungkin ada contoh yang kurang baik. Jadi tinjauan pustaka ini tidak bertujuan untuk meringkas seluruh informasi. Namun kita harusnya lebih fokus pada review penelitian-penelitian utama atau yang signifikan. Jadi karena banyak sekali kan lihat efektivitas obat kumur itu sudah banyak sekali penelitiannya. Nggak perlu semua kita masuk, ambil yang mungkin paling up to date, kemudian dengan metode yang paling baik atau yang mendekat kita lakukan. Jadi nggak perlu yang lain-lain itu. Sehingga kalau untuk topik-topik yang sudah sangat sering diteliti, nah inilah pentingnya kita screening atau menyaring dari tinjauan pustaka yang betul. Sekali lagi kalau memang banyak, tentunya kata kunci adalah up to date. Tapi mungkin ada penelitian yang sulit sekali dicari tinjauan pustakanya, sehingga mau tidak mau misalnya kita gunakan penelitian buku literatur karena itu yang mendasari, ya nggak masalah gitu ya. Jadi tinjauan pustaka atau telaah pustaka yang pertama merupakan landasan teoritis dari penelitian. Jadi yang disebut teoritis adalah teori atau review penelitian itu. Abstraksi, kita tulis narasi, itu landasan teori. Tapi kalau kita abstraksi dalam bentuk bagan, itu namanya adalah kerangka teoritis. Dan ini merupakan landasan yang nantinya akan digunakan juga. Jadi selain landasan teori, nanti di dalam teori tadi apakah semua diambil? Tentunya enggak. Yang diambil adalah yang akan kita teliti saja, karena teorinya mungkin luas. Itu akan menjadi kerangka konsep. Nah, tapi landasan ini, teori ini akan menjadi dasar di dalam merumuskan hipotesis. Ini contoh yang baru-baru ini ya, ada penelitian. Jadi penelitian adalah meneliti mengenai rekam medis di RSGM. Ini penelitian payung. Jadi mahasiswa-mahasiswa meneliti satu rekam medis konser, perio, dan sebagainya gitu. Kemudian mereka di dalam tinjauan pustakanya berbicara mengenai rekam medis. Kemudian karena ini rekam medis yang diteliti adalah yang dikerjakan oleh koas. Kemudian mereka bicara koas, pendidikan gitu. Nah, terus ya betapa pentingnya rekam medis dan sebagainya. Dan kalau rekam medis ini tidak, dia tentunya akan mempengaruhi mutu layanan bahkan keselamatan pasien. Kan seperti itu intinya. Terus ujuk-ujuk itu tiba-tiba hipotesis yang dia ajukan dari kerangka konsep tadi itu, karena ini juga akan mempengaruhi pengetahuan, ini akan dipengaruhi juga oleh pengetahuan kan antara koas dengan yang koas baru masuk dengan koas yang sudah lama tentunya juga akan berbeda. Tapi hipotesis dia ya memang betul dari pengamatan. Pasti rekam medisnya tidak lengkap. Nggak salah kan? Karena dari pengamatan dia memang rekam medisnya, jadi hipotesis dia adalah rekam medis yang ditulis oleh mahasiswa koas tidak lengkap. Kemudian juga mungkin pendidikan itu bisa dilihat dari semester ini juga akan mempengaruhi kelengkapan rekam medis karena terkait dengan pemahaman koas. Nah, tapi dasar teorinya di mana? Ini nggak ada gitu loh. Harusnya ada suatu dasar teori bahwa semakin mature atau semakin tinggi tingkatan koas, berarti dia memiliki pemahaman lebih, atau juga karena dia sudah mengisi berulang-ulang dibandingkan koas yang baru masuk ke RSGM, tentunya dia akan mengisi yang lebih baik. Di sini akan terkait dengan faktor pengetahuan. Harusnya itu ada di tinjauan pustaka.
Yang kedua, dari mana dia membuat hipotesis bahwa rekam medis yang ditulis koas tidak lengkap. Hipotesisnya nggak salah, tetapi pertanyaannya, dasar yang digunakan untuk membuat hipotesis itu apa? Karena logikanya, karena ini rumah sakit pendidikan, koas itu diawasi oleh dosennya, harusnya rekam medisnya lengkap, kan seperti itu. Perkara nanti hasilnya tidak lengkap, nggak masalah. Itulah letak di pembahasan. Kenapa tidak sesuai dengan hipotesis saya? Tetapi hipotesis yang kita ajukan itu harus sesuai logical thinking-nya dengan tinjauan pustakanya. Nah, tinjauan pustaka ini sangat penting saya katakan sebagai landasan teori dan perumusan hipotesis. Ada pertanyaan sampai di sini? Anda sudah paham? Sejauh ini saya sampun paham, Dok. Oke, baik. Mudah-mudahan ada pertanyaan, Dok. belum ada ya. Oke, baik. Nah, bagaimana menyajikan telaah pustaka? Nah, telaah pustaka ini harus disajikan secara sistematis. Paste copy paste gitu ya. Telaah pustaka ini harus disajikan mengikuti alur pikir yang linier. Jadi sebetulnya kalau Anda sudah punya pustaka-pustaka, Anda masukkan atau Anda buat seperti kartu, bibliografi gitu. Oh ini berarti nanti masuk di sini, ini dimasuk di sini. Atau kalau sekarang biasanya saya buat dengan Excel. Oh ini membahas misalnya tadi rekam medis karena tinjauan hukum atau apa. Nah bisa dibuat subbab-subbab. Atau kalau komunikasi mungkin di situ saya akan berbicara hambatan komunikasi, saya akan berbicara mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi efektif. Nah apakah di faktornya itu yang akan saya teliti nanti. Jadi kedalaman dari tinjauan pustaka itu juga tergantung variabel apa yang akan kita angkat nantinya. Nah, ini mencerminkan cara berpikir reflektif dan tadi sekali lagi secara logis mendasari pengajuan hipotesis. Tadi sudah saya berikan contoh kalau yang rekam medis. Sudah jelas memang kita tahu rekam medisnya nggak lengkap, tapi kita nggak boleh langsung membuat rekam medisnya tidak lengkap. Gitu. Jadi hipotesis itu tidak harus selalu diterima. Ya. Jadi hipotesis alternatif atau hipotesis penelitian mungkin saja dia ditolak. Tidak harus selalu diterima. Tapi sekali lagi dasar hipotesis adalah dari tinjauan pustaka. Jadi dengan telaah pustaka tadi kita bisa membuat landasan teori. Sekali lagi kalau Anda nggak punya telaah pustaka yang relevan dengan penelitian Anda, ya ini akan sulit membuat landasan teori ataupun kerangka teori. Dari landasan teori atau kerangka teori, disinilah proses komparasi. Dari konsep, teori, hasil penelitian, mungkin bisa aja di tinjauan pustaka, tapi kalau saya sarankan tinjauan pustaka itu yang mengarahkan pada hipotesis kita. Kalau ada penelitian yang kontradiktif, nggak usah Anda masukkan dulu. Anda simpan di pembahasan. Kalau hasil penelitian ini menolak dari hipotesis penelitian Anda, nah itu Anda bisa masukkan di pembahasan. Jadi di bab 2, Anda jangan membuat kontradiksi dulu. Anda buat teori-teori yang mendukung pada hipotesis. Nah, itu teori itu yang akan juga digunakan untuk menggambarkan kerangka teori dan kerangka. Ya. Tinjauan pustaka itu berisi penjelasan tentang kepustakaan yang berupa. Tadi sudah ya. Penelusuran kepustakaan yang dilakukan tidak tujuan untuk membentuk suatu kerangka teoritis. Lagi jadi kerangka teoritis ini juga nggak boleh ujuk-ujuk Anda tanpa ada di tinjauan pustaka. Jadi kerangka teori
dasari permasalahan. Di samping kerangka teoritis, kerangka konsepsional. Nah, ini kerangka konsep maksudnya. Yang jelas. Ya, di sini kerangka konsep ini sebetulnya yang juga mengarahkan terhadap variabel. Kerangka teori menggambarkan pola dasar pemikiran yang diperoleh secara teori. Rangkai sedemikian rupa, sehingga menjadi landasan yang kokoh merumuskan hipotesis. Nah, kerangka konsep adalah kerangka pemikiran yang menggambarkan hubungan antara konsep. Apa konsep yang dapat ditarik dari masalah yang dihadapi dan nah, masalah yang seringkali dijumpai pada saat kita menuliskan tinjauan pustaka. Makanya tinjauan pustaka itu merumuskan kerangka teori maupun kerangka konsep. Nah, masalah yang dijumpai yang pertama adalah menuliskan satu persatu pokok bahasannya. Jadi cara penyajiannya ini seolah-olah memberi kesan bahwa dalam menuliskan tinjauan pustaka penulis atau peneliti hanya menuangkan, jadi yang copy paste tadi, nggak pakai analisis, nggak pakai Anda gabungkan gitu, harusnya bisa sintesis. Atau jangan si A mengatakan bla bla bla, si B mengatakan bla bla, mengatakan hal yang bertolak belakang misalnya. Nah, kalau harusnya Anda menuliskan bahwa misalnya faktor yang mempengaruhi komunikasi salah satunya adalah sikap dokter atau ketersediaan atau jumlah pasien dokter, karena ini kan mempengaruhi lama waktu dokter. Jadi karena dokternya terlalu banyak pasien, dia enggak. Nah, ini menurut siapa? Tapi si A, si B. Nah, ini yang dikatakan suatu proses analisis. Tidak satu persatu Anda tuangkan, tapi bagaimana Anda menggabungkan. Dan dianjurkan untuk terlebih dahulu mengelompokkan persamaan atau perbedaan. Nah, ini adalah proses analisis. Jadi kalau Anda dapat, Anda simpan dulu ringkasan, nah kemudian Anda kelompok-kelompokkan. Kepustakaan tidak sesuai atau tidak ada analisis. Sebentar, saya kelihatan ada satu contoh yang kurang baik. Sebentar ya.